sebagai seorang anak untuk mendukung, menghormat orang tuanya. Kenapa demikian? Karena di dalam agama Buddha, orang tua kita itu dihormat dan didukung bukan hanya waktu hidup saja, tapi juga setelah meninggal dunia. Pada waktu hidup, orang tua kita dukung dengan baik. Misalnya saja kalau punya pekerjaan, kita bantu. Nah, ya, jadi misalnya dulu putra-putri ini pun Pak Sarwono niki, yen bapak wonten pedamelan apa nggih ngewangi, gitu. Ibunya ada pekerjaan, apakah juga dibantu? Ya, ada berapa nih putranya? 1, 5. Yang mana nih sekarang? Di sini datang semua. 1, 1, 2. Cuman 2 aja yang di sini. Yang lainnya jalan-jalan jauh di Sumatera. Ya, Sumatera itu. Padang itu Sumatera. Ya. Apakah pada waktu bapak dulu masih hidup juga membantu? Nah, kalau membantu itu namanya adalah perilaku yang cocok untuk seorang anak terhadap orang tuanya. Lah, para bapak ibu yang sekarang hadir di sini kan tentu juga masih punya orang tua. Ada enggak yang punya orang tua masihan? Masih komplit? Ada yang komplit? Ada yang enggak. Nah, kalau Anda yang sudah atau yang masih komplit orang tuanya, ini paling enak. Kenapa? Karena di dalam Dhamma disebutkan orang tua itu adalah merupakan Brahma di dalam rumah kita. Kenapa bisa demikian? Brahma itu kalau di dalam zaman Sang Buddha dulu itu adalah dewa yang paling top. Ya, dewa yang paling tinggi. Anda kan sudah lihat itu Paticca Samuppada itu, alam-alam kelahiran. Ya, sudah pernah diterangkan itu? Sudah belum? Sama Pak Rajab sudah pernah diterangkan? Dikit. Sudah ngicipi? Hah? Sudah ngicipi ya? Lah, itu kan di situ ada diterangkan tentang alam-alam kelahiran. Alam yang setelah manusia meninggal itu kan kalau rendah ya bisa di alam peta, alam asura, alam binatang, alam neraka. Tapi kalau lebih tinggi itu bisa lagi di alam surga, ada 6 tingkat alam surga. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi daripada 6 alam surga yang disebut alam Brahma. Ya, ada 20 alam Brahma yang dicapai dari hasil meditasi. Nah, Sang Buddha menyebut orang tua itu, atau di dalam Dharma disebutkan orang tua itu dianggap sebagai Brahma di dalam rumah. Jadi luar biasa jasanya. Karena itu kalau anda yang masih punya orang tua di dalam rumah, wah, itu kesempatan menanam jasa yang sangat besar. Kenapa demikian? Di dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa di dunia ini ada 2 orang yang paling berjasa untuk kita, yaitu ayah dan ibu. Dikatakan bahwa walaupun kita menggendong ayah kita terus-menerus, atau orang tua kita, ibu kita itu terus-menerus, atau kita memijit-mijit dia terus-menerus, atau kita memberi harta dia sebanyak-banyaknya, itu belum bisa membalas jasa orang tua. Malah pernah ada satu cerita perang zaman dulu. Ada orang prajurit jenderal begitu, jenderal perang zaman dulu, wah, naik kuda perang toh, dipanah sama musuhnya.
kena matanya. Wah, terus gimana? Kan dijabut loh panahnya. Nah, zaman dulu kan panah kena mata, cewabut gini matanya ikut. Kayak gudir gitu. Iya toh? Apa yang dilakukan orang ini? Matanya diambil dari panah itu toh. Terus dia pakai dimakan. Apa yang dia katakan? Ini pemberian ayah dan ibu saya. Jangan sampai kebuang. Nah, emplok. Ini kan luar biasa. Menghargai pemberian ayah dan ibu. Lah, dikatakan di dalam Dharma bahwa kita itu tidak bisa balas jasa orang tua, kecuali kalau kita bisa memberikan kesadaran kepada orang tua. Orang tua yang belum punya keyakinan, kita kenalkan Dharma. Orang tua yang perilakunya kuarpe sendiri, kita bisa mengajarkan dia menjalankan sila. Orang tua yang kikir, kita bisa mengajarkan dia untuk berdana. Orang tua yang kesadarannya lemah, kita bisa ajarkan dia untuk meningkatkan kesadaran dengan meditasi. Kalau bisa mengajarkan orang tua untuk punya keyakinan, mengajarkan orang tua untuk memiliki kemoralan, mengajarkan orang tua untuk berdana, mengajarkan orang tua untuk memiliki kebijaksanaan dengan bermeditasi, maka dikatakan di dalam Dharma, jasa anak kepada orang tua bisa melebihi jasa orang tua kepada anaknya. Nah, jadi para bapak ibu, saudara-saudara, Anda yang masih punya orang tua, nomor satu Anda harus jaga milik Anda ini. Ya, biasanya cewek-cewek ini kadang-kadang kalau sudah di kota, nih, ada enggak yang sudah di Surabaya, di kota-kota besar sudah ada belum? Ada? Mana? Balik sini lagi? Atau sudah hilang? Sudah tidak pernah balik? Itu kalau cewek-cewek sudah dari kota besar ya, nanti dititeni. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di kota besar, dititeni. Alise wis hilang belum? Loh, ini gampang aja toh. Hah? Saya gampang. Biasanya kalau sudah di Surabaya, di mana alise hilang, digambar. Iya toh? Bener enggak ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini isik nom-nomnya calon ibu gitu ya. Bener enggak? Lah, padahal alis ini kan pemberian orang tua. Diilangi. Iki tuh baru alisi. Kalau yang sudah lebih luar biasa lagi, hidung dipindah posisinya. Dulu posisi menghadap ke atas, dipindah menghadap ke bawah. Bosen dipindah menghadap ke samping. Ya, kalau ditandani ben apik ndak masalah, gitu. Tapi kalau sampai kadang dirusak, ya anak laki kadang-kadang ditato-tato awake. Ada? Yang ditato-tato di sini? Ada? Tidak, untung. Nah, untung kalau tidak ada yang ditato-tato misalnya ngerusak bandane wong tuwa, merusak pemberian orang tua. Kenapa? Karena anak di dalam Dharma itu ada 3 macam. Anak yang pertama adalah anak yang punya watak sama dengan orang tuanya. Dulu dikasih apa sama orang tuanya, itu dipertahankan. Kasih rambut, dipertahankan sampai panjang nggak dipotong. Ada loh itu jurus itu, yang nggak mau potong rambut seumur hidupnya, eman karena itu merasa pemberian orang tua. Punya kumis,
dipelihara terus. Nah, kalau bapak kumisnya dipotongi enggak? Potongi. Itu loh yang belakang itu lah kumis. Pak kumis. Dipotong enggak? Enggak. Kok cuman segitu panjangnya? Lah kalau enggak dipotong kan mestinya panjang. Nah itu ada ilmu yang enggak motong kumis, enggak motong jenggot seumur hidup. Itu ada. Kenapa? Karena ini merasa pemberian orang tua. Nah, ya itu ya boleh saja. Tapi kadang-kadang itu juga enggak berkembang. Misalnya para bapak ibu dulu diwarisi ayahnya atau ibunya sawah 10 ru. Gede enggak itu 10 ru? Kecil ya. Berapa di sini? 200 ru ya. 10 ru ini untuk tandur lombok. 200 ru misalnya. Dulu bapaknya mewarisi 200 ru. Setelah bapaknya meninggal, tetap 200 ru terus. Nanti diwariskan anaknya ya 200 ru lagi. Terus begitu. Itu namanya anak sing podo karo wong tuane. Ilmunya sama. Tapi ini lebih baik daripada anak sing lebih elek daripada orang tuanya. Nah, diwarisi 200 ru. Hari ini diwarisi, besok tinggal 50. Lah itu banyak togel, toto gelap. Di sini ikut ngeramesi enggak nih, teman-teman? Hah? Ada. Nah, jangan sawahnya ikut nombok ya. Ini soalnya wah, ini di Blitar sekarang baru meriah nih. Toto gelap ini. Saya pikir apa ya? Ngunut Selorjo ini termasuk kena pengaruh juga. Ya, lah itu bisa tombok. Hah? Agennya banyak. Bapak ikut agen enggak? Enggak. Ya udah. Ojo agen ya, Pak. Nombok ae. Nah, jangan juga nombok ya. Nah, jadi kita jadi anak yang lebih jelek daripada orang tua. Iki yang rapi. Pasti ini lebih tidak baik. Lebih baik anak yang sama dengan orang tuanya, tapi jangan sing elek. Ya. Nah, jadi kalau anak dikasih 200 ru misalnya, berapa tahun lagi jangan sampai menjadi lebih sedikit. Umat Buddha. Dulu sini pimpinannya siapa? Umat Buddha yang pertama di sini sing mimpin siapa? Pak Sarwono. Waktu Pak Sarwono di sini 3 tahun yang lalu dengan sekarang, umatnya kurang apa tambah? Apa tambah sedikit? Tambah kurang. Berarti lah tambah sedikit dong. Tambah ya kurang, berarti lah tambah kurang lah saya sudah. Ini bahasa Indonesia nih tambah kurang ya dari bahasa Jawa saya sudah. Berarti berkurang. Ya. Sama pergi. Nah, tapi yang kecil kan tambah gede. Yang sekarang masih kecil SD kan jadi tambah gede toh. Nah, jadi secara jumlah bertambah atau berkurang atau sama. Bertambah. Wah, HP. Bertambah tua atau jumlahnya bertambah. Nah, ya bagus. Nah, ini berarti tipe anak atau ciri anak yang ketiga. Bukan yang sama dengan orang tuanya. Dulu ditinggali Pak Sarwono sebagai pemimpin, misalnya umatnya segini, 3 tahun, 10 tahun ya tetap segini.
Ini namanya anak yang sama. Atau dulu ditinggali sebagai pemimpin, 2 kalinya ini, 3 tahun kemudian kali separuhnya. Nah, tapi kalau bertambah seperti yang tadi dikatakan, apakah tambah 1 atau tambah 2, itu sebetulnya adalah jenis anak yang ketiga, yaitu anak yang lebih baik daripada orang tuanya. Nah, memang kita mengharapkan selalu seperti ini. Satu contoh aja, yang paling umum sekolah. Anak sekarang rata-rata sekolahnya lebih tinggi dari bapak dan ibunya. Betul? Betul ya? Nah, itu berarti anak yang lebih baik daripada orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin orang tua dulu kesempatan sekolah ya kurang. Sekolah dulu kan tidak seperti hari ini, nggih Pak nggih? Ya. Nah, terus mungkin dulu ya sibuk dan lain-lain. Tapi sekarang kesempatan sekolah, nah biayanya. Tapi sekarang kesempatan sekolah ini besar. Lebih gampang tuh sekarang cari sekolah. Dan kadang-kadang SD, SMP kan biayanya sudah tidak terlalu mahal. Ya. Nah, perguruan tinggi itu baru rodok ngoyo. Nah, kalau sekarang anak-anak zaman hari ini ada yang sudah mau disekolahkan orang tuanya mampu membiayai, tapi anaknya tidak mau sekolah. Wah, ini benar-benar anak yang kurang berbakti. Ada di antara Anda yang sudah pengen disekolahkan sama orang tua nggak mau sekolah? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Untung. Nah, syukurlah kalau begitu. Kenapa? Karena orang tua kalau sekarang sudah mau membiayai dan sekolah sudah ada, kalau Anda tidak pakai, rugi. Kenapa? Karena Anda nanti menjadi mungkin sama dengan orang tua atau lebih rendah dari orang tua. Padahal sebetulnya tujuan Dharma adalah harus anak lebih baik daripada orang tua. Nah, demikian pula kalau tadi dikasih sawah 200 ru. Ini bukan hanya sampai tanah sebelahnya, beli tanah sebelahnya sehingga bisa menjadi 300, 400, 500 ru. Ini adalah anak yang baik. Demikian pula di dalam mengenal Dharma. Kalau dulu orang tua hanya aktif di wihara, kebaktian selesai pulang, kebaktian selesai pulang. Sekarang anaknya belajar, kalau lagi jadi samanera sementara. Kalau wanita menjalani latihan upasika 8 sila. Kan sekarang sudah ada tuh ya di Malang, di Lasem nanti sebentar lagi. Ya, ibu-ibu sudah pernah dengar itu? Bukan, latihan upasika 8 sila. Ya, kita sekarang punya istilah sendiri, latihan upasika 8 sila. Seperti kemarin di Ngandat kan ada tuh. Ya, dulu namanya sila carini, sekarang kita ganti namanya upasika 8 sila. Itu dulu di Ngandat ada, nanti akhir tahun ini kalau nggak salah di sekitar Lasem itu juga ada latihan. Nah demikian pula yang pria belajar jadi samanera. 2 minggu jadi samanera, dicoba. Apalagi kalau bisa jadi samanera tetap. Apalagi kalau bisa jadi biku yang tetap. Karena di Ngunut ini, wah ini sudah sumbernya biku tetap dan samanera tetap. Ya, kan sudah ada itu. Samanera Suguno ya dari sini. Ya, sekarang mungkin udah biku itu. Biku Suguno. Ada masnya di sini? Atau adiknya yang mana? Mbaknya yang mana? Hah? Mbaknya yang mana? Oh, lah itu kan harus berbangga, gitu. Adiknya bisa menjadi biku yang baik, sekolah sampai
tingkat yang tinggi sekali, dan di luar negeri di Jepang, sehingga bahasanya juga bisa mahir banyak macam-macam. Itu kan bermanfaat. Kemudian ada Bante Abi Suryo, ya dari sini. Ada juga keluarganya Bante Abi Suryo? Tidak ada. Ya, itu kan juga dari ngunut sini. Nah, dengan demikian sebetulnya ini adalah peningkatan kualitas. Sebagai seorang anak bukan hanya sama dengan orang tuanya, bukan jangan sampai lebih rendah daripada orang tuanya, tapi harus bisa lebih tinggi. Cuman yang disebut di sini adalah hal-hal yang bersifat kebaikan, bukan kejahatannya. Orang tua dulu apa? Nyopet. Nah, anak jangan cuma jadi copet, jadi maling. Orang tua dulu apa? Maling. Oh, kalau gitu anak harus jadi rampok. Lah orang tua dulu apa? Rampok. Kapan rampoknya? Rampok malam. Nah, sekarang kita harus rampok siang. Nah, ini bukan yang dimaksudkan di sini ya. Jangan salah. Bapak Ibu jangan salah. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini tentu yang bersifat kebaikan. Kebaikan harus lebih tinggi, lebih unggul. Nah, ini adalah merupakan cara penghormatan kita kepada orang tua. Dengan Anda berbuat baik itu saja, Anda sudah menghormati orang tua. Coba kalau misalnya sekarang, seperti tadi misalnya, Bante Suguno, wah sampai Jepang. Apa tuh yang nanti bakal dirasani orang? Wah, anak isopo tuh gue. Loh, Mbak bangga nggak Mbak? Punya adik kayak gitu hebatnya? Ya, bangga toh? Loh, dengan menjadi begitu saja sudah mendukung, mendorong, menyokong ayah dan ibu. Sehingga namanya ayah dan ibu di dalam masyarakat kan menjadi baik. Demikian pula kita semua. Kalau kita mempunyai prestasinya masing-masing, Anda semua punya prestasi. Anda semua bisa mengembangkan, apakah di bidang sekolah, apakah di bidang perdagangan, apakah di bidang yang lain-lain. Anda bisa lebih baik daripada orang tua. Anda sebetulnya termasuk menyokong ayah dan ibu. Mata pitu upatanang termasuk juga. Apalagi menyokong mungkin yang Anda menyisihkan sebagian milik Anda untuk orang tua Anda. Ini anak-anak sudah pada kerja? Sudah pada, ini kan semua sudah banyak yang kerja toh? Nah, ada yang masih punya orang tua kan? Nah, sekarang coba setiap bulannya itu diberikan orang tua sebagian. Sudah pernah belum? Eman. Jangan dong. Orang tua, sekarang kan Anda sendiri terutama ini kan sudah punya anak. Apa tuh di belakangnya rame terus? Anak-anak ya, suruh agak tenang dulu. Ya. Itu supaya tidak terganggu. Ini enak soalnya suasana sepi, kalau terganggu yang kecil-kecil sayang. Suruh tidur aja dilus-lus. Nah, sekarang kan Anda sendiri kan punya anak. Sebagian di antara Anda sudah punya anak. Anda kan bisa ngerasake. Piye carane nganak-anake anak. Gitu. Makanya kan kalau ada tamu ke rumah, kan kadang-kadang orang tahu, walah wis to ora usah dianak-anake. Ya, kan pernah gitu toh. Maksudnya apa tadi itu? Jangan seperti dianggap anak lah, kan anak itu kan jadi apa tak butuhnya? Kita kan usaha. Banyak orang mengatakan begini, kalau orang jahat-jahat itu kan mengatakan gini. Saya itu kalau nggak punya uang, nggak makan, bisa. Tapi jangan anak saya. Loh, gitu?
Wah, kalau anak saya sudah nangis, saya nggak punya uang, waduh, ya terpaksa saya ada jemuran ya saya ambil, ada ayam ya saya tangkap. Loh, kenapa? Karena anaknya nangis. Lah ini dia anak-anaknya jenenge, ya. Nah, demikian pula dengan kita. Kalau Anda yang sudah punya anak, tentu kan Anda berpikir, aduh, anakku nangis, piye carane supaya dia diam? Oh, dia kepengin ini. Itu mikir loh orang tua itu. Gitu. Wah, piye carane? Duitnya belum cukup, gimana? Sudahlah, utang dulu kanan kiri ke sana ke sini. Nanti gajian tak bayar, ya toh? Terus dianake. Lah diadakan. Anak ini kan dikasih dah diem. Nah, itu cintanya orang tua kepada anak. Nah, kalau sekarang anaknya sudah besar, sudah bisa nyambut gawe. Loh, apa balese di anak-anak? Tadi kan mestinya di bapak-bapaknya dong sekarang. Di bapak-bapaknya dan di ibu-ibu ke. Iya toh? Nggak usah besar. Orang tua kadang kalau dikasih anaknya nggak harus besar. Tapi dengan Anda memberikan sedikit hasil keringat Anda kepada orang tua, itu menunjukkan perhatian Anda kepada orang tua. Ya 5-10% lah punya Anda, kasih. Atau kalau nggak mau wujudnya uang, karena itu kan jadi ada harganya atau kalau uang. Kadang-kadang dibelikan makanan. Kesenangannya apa loh? Kesenangan bapak atau ibu itu? Oh, apa tadi katanya Gatot. Katanya di pertigaan sana ada Gatot yang paling enak sak dunia. Benar. Katanya kan pertigaan tadi ya. Perempatan itu ada iya itu kan ada Gatot yang paling enak sak dunia. Cari di Jepang nggak ada loh itu. Ayo suruh Bante Sugiono cari Gatot neng Jepang nggak ada. Dia malah mungkin kangen Gatot situ tuh. Nah kan mungkin dia kepingin, atau orang tua kita seneng Gatot di sana. Anda pulang kerja, belikanlah. Berapa sebungkus tuh? 500 ya. Nah, dibelikan. Ini Pak, ini Bu, loh senenganmu. Barang mungkin cuma 500. Tapi perhatian anak kepada orang tua itu yang luar biasa. Ya, jadi orang tua nggak usah dikasih sing gede-gede, emas, berlian, nggak usah. Kasih makanan yang ringan, senengane dia, silakan. Atau kadang-kadang ada bapak atau ibu yang suka sakit perut terus minyak kayu putih, kan kadang-kadang pakai gitu tau. Kalau orang tua kita pergi kadang pulang, tak gawake minyak kayu putih atau ini minyak angin. Itu sebetulnya perhatian anak kepada orang tua. Sebagian milik Anda berikan. Coba sekarang ibu-ibu ini sudah banyak nih yang jadi ibu toh ya. Kalau punya apelnya rodok bosok, yang dikasihkan anaknya kan bukan yang bosok, iya toh? Yang mana Bu? Mesti yang baik. Yang bosok dimakan ibunya sendiri loh. Bapak-bapak juga tidak ngerasa kayak itu. Bapak-bapak kan juga mau nih yang enak. Gitu, ibu-ibu? Ya betul dah omongan saya. Ya, bapak dikai bosok ngomel-ngomel. Iya aku sing golek duit iki kayak sing bosok-bosok. Ayo kowe sing mangan. Loh. Gitu? Tapi ibu-ibu itu wah, di bagian ini ibu-ibu itu tanam karma baik sungguhan. Masak yang kemarin dengan masak yang baru. Wah, kalau bapaknya sama anaknya kasih masakan baru, ibunya masakan yang kemarin. Iya toh? Apa kebalik? Dingunut kebalik enggak? Ibu makan yang baru loh, aku sing masak kok. Loh.
Bapak kayak ising wingi ae. Enggak toh? Nah, itu di mana-mana saya melihat begitu. Kemudian nasi juga gitu. Nasi yang sudah kemarin ya dimakan ibu. Nasi yang baru yang masih bulan, yang masih empuk, kasihkan anak, kasihkan suami. Nah, ini sebetulnya cinta orang tua kepada anak. Lah sekarang anak, apa balasannya setelah gede? Kasih perhatian. Kalau Anda bisa berprestasi seperti tadi menjadi anak yang lebih baik, bagus. Prestasi di bidang sekolah, prestasi jadi upasika 8 sila, atau prestasi menjadi samanera, jadi biku, prestasi di pekerjaan, ya, prestasi di segala macam bidang, boleh. Tapi kalau Anda tidak punya prestasi apapun juga, Anda boleh berikan perhatian kepada orang tua. Perhatian kalau Anda mempunyai materi yang cukup, kasih. Ini Bu, ini Pak, tahun baru, tak kasih baju. Loh, kalau Anda bisa membelikan, bagus sekali. Atau Pak, Bu, ini tak kasih sandal. Boleh. Tapi kalau memang tidak bisa memberikan, tidak apa-apa. Anda kasih makanan yang dia sukai, atau kasih obat yang memang dia perlukan. Ini adalah bukti perhatian. Nah, sekarang ayah dan ibu kita bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Tentu kita tidak bisa lagi memberikan uang kita. Kita tidak bisa lagi memberikan makanan untuk dia. Kita tidak bisa membelikan obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dia yang lain. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Di dalam Dharma disebutkan, kita hendaknya melakukan pelimpahan jasa. Apakah yang disebut pelimpahan jasa? Kita berbuat baik atas nama almarhum ayah atau ibu kita. Apakah perbuatan baik yang kita bisa lakukan? Anda kebaktian, baca parita, kemudian membaca etawata, cirang rakantu almarhum ayah dan ibu, sudah bisa. Kenapa? Karena selama Anda membaca parita dan bermeditasi, Anda sudah berbuat baik. Selama membaca parita 15 menit atau 20 menit, pikiran Anda, ucapan Anda, perbuatan Anda diarahkan menuju kebaikan. Anda di rumah baca parita enggak? Tidak. Iya, tidak. Tidak iya. Nah, bingung. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, saya ada yang kadang-kadang. Punya cetia semua nggak di rumah? Coba tunjuk jari. Siapa yang punya tempat cetia di rumah? Hah? Belum? Belum punya tempat tinggal. Di kamarnya boleh. Di kamar dikasih gambar Buddha. Kalau nggak punya patung, nggak punya apa, nggak masalah. Dikasih gambar Buddha, tempat kita biasa puja bakti pagi atau sore. Itu sudah termasuk cetia. Ya, siapa coba yang punya cetia di rumah? Wah ya jelas. Ya, terus 1, 2, terus siapa lagi? 3, 4, 5, ya. Pak Raja punya. Tadi barusan ngomong nggak punya. Katanya belum punya rumah jadi nggak punya. Padahal setia itu tidak harus yang rumit dengan segala macam perlengkapannya begini. Tidak. Setia itu pokoknya tempat sembahyang kita. Nah sekarang siapa yang baca parita sering-sering? Ya saya tidak tanya pagi, sore, siang, malam, sehari, sering-sering aja. Siapa yang sering baca parita? 1, 2. Walah cuma 2. Ya para bapak ibu, kalau Anda ingin membalas jasa orang tua yang sudah meninggal,
Salah satunya Anda sering baca parita dan etawata cirang ragantu almarhum bapak dan ibu Anda. Itu sudah seperti Anda memberikan perhatian Anda tadi kalau masih hidup dibelikan Gatot di pojokan perapatan itu. Barang boleh kecil, barang sederhana, tapi perhatian Anda itu loh yang nilainya mahal. Itu yang tak ternilai. Gatot harga 500 rupiah, ada harganya. Tapi perhatian Anda, mau berhenti, mau nginget ada orang tua, mau bawa barang itu gue nyeneng-nyeneng ke atine orang tua, itu yang tidak bisa dinilai harganya. Itu mahal sekali. Cobalah Anda, kalau sekarang misalnya Anda punya anak yang masih kecil gitu aja, lalu ketika Anda ulang tahun, anak ini memberikan misalnya aja, ini Bu, aku nabung, kamu kan juga ngasih aku 50 rupiah, 100 rupiah, tak tabung, ini loh 1.000 rupiah untuk ulang tahunmu. Uang 1.000 itu tidak besar di zaman sekarang, ya toh? Tapi anak Anda umur 3 atau 4 tahun yang Anda biasa kasih 50, 100 itu ngumpulkan, dan Anda diberi pada waktu ulang tahun, mungkin Anda waktu terima bisa menangis itu. Kenapa? Karena perhatiannya itu yang tak ternilai harganya. Itu tak ternilai sungguhan. Orang boleh ngasih orang tuanya berjuta-juta, tapi kalau nggak ada perhatian seperti itu, nggak ada artinya. Tapi ia mengasihkan 1.000 rupiah. Anak 3 atau 4 tahun ingat ulang tahun ibunya atau ingat ulang tahun bapaknya, dan dia kasihkan dengan tulus dan ikhlas. Air mata itu bisa menetes. Demikian pula saudara-saudara, ketika orang tua kita sudah meninggal, tidak perlu barang yang mewah-mewah. Membaca parita, pelimpahan jasa kepada ayah dan ibu, itu sudah termasuk berbuat baik. Kalau Anda mau lagi, Anda bisa kembangkan. Anda bukan hanya membaca parita, Anda khusus berbuat baik atas nama ayah dan ibu yang sudah almarhum. Bagaimana caranya? Misalnya Anda bertekad, ini mau peringatan wafatnya almarhum. Lalu bagaimana? Itu ada pakaian bekas, saya mau sumbangkan kepada panti asuhan, atau saya di sana ada makanan kering, mie instan atau apa, saya sumbangkan ke panti asuhan atas nama bapak dan ibu. Itu bisa dikerjakan. Nah, pada malam hari ini keluarga Pak Sarwono pada saat 3 tahunan wafatnya almarhum atau nyewunya melakukan pelimpahan jasa, yaitu mengikuti petunjuk ayahnya. Gitu? Ini kan petunjuknya ayahnya toh? Atau karepe bocah dewi. Jadi kalau dulu bapak nggak mau nyuruh, nggak dikasihkan dong. Loh, gimana nih? Pripun Pak? Pripun? Nggih, ngoten. Rumiyin menawi bapak mboten pesen, mboten anu dong, mboten diserahke nggih. Nggih, ngoten. Anjin, amargi dipeseni diserahke. Menawi mboten pesen, mboten diserahke. Lho, lak ngoten to. Nah. Ya. Nah, orang yang berbuat baik setelah disuruh itu dapat karma baik juga. Cuman tidak terlalu besar dibandingkan ketika orang itu punya niat sendiri untuk berbuat baik. Nah, saudara-saudara, pada peringatan 1000 harinya Pak Sarwono ini, keluarga
mengikuti petunjuk ayahnya almarhum untuk berbuat baik atas nama almarhum, untuk dilakukan pelimpahan jasa atas nama almarhum, yaitu sebidang tanah yang akan dibangun segede ini lagi 5 kali 10 yang nanti bisa kebaktian untuk kita semua, ya. Dan itu nanti adalah milik sangga, sehingga siapapun juga Anda datang, silahkan, ya. Anda bisa meditasi sendiri dan yang lain-lain. Kita nanti bikin pengurus dan sebagainya, sehingga nanti Anda bisa aktif di sana, ya. Cuman di seberang situ aja, ya. Nanti pembangunannya segera akan kita mulai. Nah, ini jelas pelimpahan jasa yang sangat besar nilainya. Kenapa? Karena berdana tanah wihara itu berbeda dengan dana-dana yang lain. Karena wihara ini menjadi sarana orang untuk memberikan dharma, sarana orang mengerti dharma, sarana orang untuk praktek dharma, sasana untuk berbakti, sasana untuk belajar dharma, sasana untuk praktek dharma. Yang itu buah jasanya besar, karena di dalam dhamma dikatakan sabadanang dhamma danang jinati. Dari seluruh dana, dhamma-dana ini yang paling tinggi. Dengan kita bisa membangun wihara bersama di tanah yang di depan itu, yang diberikan oleh keluarga Pak Sarwono, itu akan merupakan dana dhamma. Siapa tahu dari pembinaan di sana ada yang menjadi biku. Siapa tahu ya orang yang belajar dan berlatih di sana mencapai kesucian. Ini jasanya sangat besar. Apalagi seperti yang tadi dikatakan di dalam Anguttara Nikaya. Jasa orang tua kepada kita itu sangat besar. Kita gendong sampai seumur hidup pun tidak akan bisa terbalaskan. Tapi kalau kita bisa mengajarkan dia punya keyakinan, bisa melatih sila, bisa mengembangkan kerelaan atau suka berdana, dan akhirnya juga suka mengembangkan kesadaran di dalam meditasi sehingga mencapai kebijaksanaan atau kesucian, itu bisa mengalahkan nilai yang telah pernah diberikan orang tua kepada kita. Jasa orang tua kepada kita bisa kita ungguli dengan mengajarkan kepada orang tua kita hal-hal seperti itu. Nah, kalau sekarang keluarga di sini bisa memberikan keyakinan kepada orang yang belum punya keyakinan. Ketika keluarga di sini dengan sarana wihara tadi bisa memberi kesempatan orang untuk melaksanakan sila, mengembangkan kerelaan, dan melatih meditasi, maka jasa yang sangat besar, khususnya yang diterima oleh almarhum Pak Sarwono, keluarga yang di sini itu sangat luar biasa. Dan juga saudara-saudara, sebentar lagi wihara itu akan dibangun. Anda semua ini kalau mau bekerja sama, bersatu, gotong royong, entah apakah ngangkuti batunya, apakah entah ngangkuti gentengnya, apakah Anda ikut bersihkan lahannya, ya, nyabuti rumputnya atau apa, itu Anda sudah memberi kesempatan untuk orang lain melihat wihara yang sejuk, wihara yang enak, mendorong orang melatih meditasi. Anda pun sebetulnya telah berdana dharma. Membersihkan wihara, menggelar karpet, ini pun sebetulnya sudah termasuk berdana dhamma. Siapa yang mau menjalankan kalau nggak ada yang gelar karpet, bersihkan wihara, kebaktian menjadi terganggu. Ini akan terganggu yang membuat orang tidak senang kebaktian. Tapi ketika sekarang wihara bersih, karpetnya bagus, kemudian semua bisa duduk nyaman di sini, ini adalah dana dhamma juga. Oleh karena itu dana dhamma bukan hanya ceramah. Dengan Anda membersihkan wihara, termasuk dana dhamma. Nanti pada saat pembangunan, anak kecil juga diajari, ayo mindahkan batu bata ke sana, bantu ini.
Kalau hari Minggu ada kerja bakti, ngeratakan tanah misalnya, itu pun Anda sudah berdana dhamma. Dan semua kebaikan yang Anda lakukan, itu bisa Anda limpahkan kepada sanak keluarga Anda sendiri yang sudah meninggal. Apakah itu orang tua Anda? Apakah itu kakek nenek Anda? Apakah itu orang tua dalam kehidupan yang lampau Anda? Itu bisa Anda limpahi jasanya. Sehingga manfaat kebaikan ini bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi manfaat kebaikan ini bisa dirasakan oleh almarhum yang sudah meninggalkan kita semua. Oleh karena itu saudara-saudara, mendukung, menyokong ayah dan ibu bisa secara ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ketika mereka masih hidup, marilah kita perhatikan kebutuhan dia. Walaupun kecil, ayolah kita beri kebutuhan dia. Apakah obat-obatan atau makanan kesenangan dia. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, marilah kita beri pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa tidak harus mahal nilainya. Tidak harus nanti setiap kali ada yang meninggal lalu penyerahan sertifikat. Tidak harus. Tetapi Anda dengan membaca parita, melimpahkan jasa, bisa. Berdana kepada panti asuhan, bisa dilimpahkan jasanya. Apalagi yang punya niat untuk memberikan tanah untuk wihara, ini tentu saja bisa juga. Itulah yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan ini, bisalah kita mewujudkan salah satu ayat di dalam Manggala Sutta, mata pitu upatanang etang manggala mutama. Mendukung, menyokong ayah dan ibu, itulah berkah utama. Semoga almarhum Bapak Sarwono memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di kelahiran yang sekarang. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan atas jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan. Demikian pula kita semua yang hadir di tempat ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bawantu sukitata.